Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom umat Tuhan dimanapun berada, semoga kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Renungan kita pada pagi hari ini, Sabtu 3 Desember 2022 dengan judul Langit Memuji Dia. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur 148 ayat 4 dan 5. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas segala langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Matahari, bulan, bintang-bintang, bebatuan padat, arus yang mengalir, lautan yang luas dan tidak tenang, mengajarkan pelajaran yang harus diperhatikan semua orang dengan baik. Alam penuh dengan pelajaran tentang cinta Tuhan. Jika dipahami dengan benar, pelajaran ini mengarahkan pikiran kepada Sang Pencipta. Semuanya membawa pikiran dari alam kepada Tuhan yang menciptakan alam, mengajarkan kebenaran sederhana dan suci yang membersihkan pikiran dan membawanya dekat dengan Tuhan. Guru Agung memanggil alam untuk memantulkan cahaya yang menyinari langit, agar pria dan wanita dapat dituntun untuk menuruti firman-Nya. Dan alam melakukan perintah Sang Pencipta. Kepada hati yang dilembutkan oleh rahmat Tuhan, matahari, bulan, bintang-bintang, pohon-pohon yang tinggi, bunga-bunga di ladang mengucapkan kata-kata nasihat mereka. Penaburan benih membawa pikiran menuju penaburan benih rohani. Pohon yang berdiri kokoh menyatakan bahwa pohon yang baik tidak dapat menghasilkan buah yang jahat. Demikian pula pohon yang jahat tidak dapat menghasilkan buah yang baik. Seperti yang dikatakan Kristus kepada kita tentang makna dari berbagai hal di alam, ilmu agama yang benar muncul, menjelaskan hubungan hukum Tuhan dengan alam dan dunia kerohanian. Burung layang-layang dan bangau mengamati perubahan musim. Mereka bermigrasi dari satu negeri ke negeri lain untuk menemukan iklim yang sesuai dengan kenyamanan dan kebahagiaan mereka, sebagaimana yang Tuhan rencanakan. Mereka patuh pada hukum yang mengatur kehidupan mereka. Tetapi makhluk yang dibentuk menurut gambar Tuhan gagal untuk menghormati Dia dengan mematuhi hukum alam. Saudaraku umat Tuhan yang terkasih, menjadi satu teguran keras daripada pernyataan yang terakhir yang sudah dinyatakan lewat renungan kita, bahwa bagaimana umat-umat Tuhan yang menjadi karya agung yang mulia yang Tuhan ciptakan dari semua ciptaan yang lainnya, tetapi gagal di dalam menuruti dan mempertahankan gambar Tuhan. Namun saudaraku, Tuhan tetap memberikan pelajaran bagi kita juga melalui alam ciptaannya, bagaimana kasih setia Tuhan selalu dan tetap berlangsung. Dan semoga melalui ini juga mengajarkan kepada kita pada saat kita memandang semuanya itu keserasian yang terjadi, maka kita juga melihat bagaimana panggilan Tuhan tetap menjadi bahagian kita, kerinduannya untuk tetap yang terbaik bagi umat-umatnya. Semoga kita diteguhkan dan dikuatkan, dan kita akan tetap setia di dalam melayani Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau. Kami bersuka cita pada hari yang baru yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami dapat memuji dan memuliakan Engkau sebagai Allah Pencipta. Dan kami sangat menyadari ya Tuhan, dalam segala kelemahan dan kekurangan kami ya Bapa, untuk tidak menurut dalam kehendak Tuhan dan tidak melakukan segenap perintah-perintah-Mu, sehingga membuat kami semakin jauh dan jatuh ya Bapa. Tapi panggilan Tuhan senantiasa ada. Kami dapat belajar bagaimana kasih Tuhan yang terjadi lewat alam ciptaan-Mu. Bagaimana pemeliharaan-Mu selalu terjadi, sehingga keindahan selalu terjaga. Dan kami percaya Tuhan, kami adalah makhluk ciptaan yang sempurna yang Engkau ciptakan. Engkau rindu untuk kami dapat kembali kepada wujud yang semula, sehingga ya Bapa, kami dapat menikmati sukacita. Biarlah kami ada dalam tuntunan kasih-Mu saja. Bapa di surga, terima kasih. Memberkatilah umat-umat-Mu di dalam penantian, dalam kedatangan Tuhan yang kami percaya tidak akan lama lagi. Biarlah teguhkan kami Bapa, berikanlah sukacita surga senantiasa. Di
dalam kami akan menjadi terang dan juga garam dimanapun berada. Dalam persekutuan bersama dengan umat-umat-Mu dalam wadah gerejamu untuk dapat menyebarluaskan kabar keselamatan ini. Berikan roh persatuan bagi umat-umat Tuhan dan tercurah berkat yang berkelimpahan sehingga kami juga dapat menjadi saluran kasih bagi sesama. Oh Bapa yang baik, berkatilah umat-umat-Mu yang berada dalam keadaan sakit. Biarlah pemulihan terjadi bagi mereka. Demikian juga yang lemah iman ya Tuhan, Engkau kuatkan. Kuasa Roh Kudus-Mu selalu hadir untuk meneguhkan iman dan pengharapan. Bahkan ya Tuhan, di masa-masa pandemi yang belum berakhir dan begitu banyak kejadian fenomena alam yang membuat umat-umat Tuhan banyak menderita Tuhan. Tetapi biarlah mata rohani kami tertuju melihat bahwa inilah pertandaan zaman yang membuat kami harus lebih bersedia dan teguh di dalam iman kepercayaan kami. Sehingga umat-umat Tuhan selalu dapat dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Bapa di sorga, orang tua yang kami kasihi, kami doakan biarlah kesehatan menjadi bagian mereka dan senantiasa dapat bersuka cita di dalam berpengharapan menantikan Tuhan. Bapa, terpujilah Engkau untuk kasih-Mu menjadi bagian kami sepanjang hari ini, serta mengampuni dosa pelanggaran kami Tuhan, karena doa ini hamba-Mu serahkan hanya di dalam nama Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.